Shalom saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, dan saat ini kita bersama-sama untuk kita mendengarkan message firman Tuhan, dan saya beri judul Pintu Hati. Saudara, ada seorang yang bernama Holman Hans. Dia seorang seniman. Dia menggambar gambaran Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Gambaran ini menjadi viral saat itu dan dikenal oleh banyak orang. Holman Hans, pelukis dari gambaran ini, memanggil teman-temannya, dan saat itu Holman Hans berkata kepada teman-temannya, tolong berikan masukan buat gambaran saya ini, kritikan juga boleh. Lalu teman-temannya bilang kepada Holman Hans, itu gambaran sudah bagus, sudah oke, indah sekali. Lalu dia merasa tidak puas. Holman Hans memanggil kelompok lain dari rekan-rekannya juga. Rekan-rekannya dipersilakan melihat gambaran yang dia lukis itu. Holman Hans berkata kepada mereka, tolong berikan masukan, kritikan untuk gambaran ini. Mereka pun mengatakan gambaranmu sudah oke, komplit, udah oke banget. Holman Hans tidak merasa puas. Lalu dia pergi ke satu temannya lagi. Nah, temannya ini juga orang awam yang tidak begitu tahu tentang lukisan. Waktu itu temannya datang dan Holman Hans bilang sama temannya ini, tolong berikan masukan buat gambar lukisan saya ini. Lalu temannya ini melihat gambar itu, diteliti gambar itu dari atas sampai ke bawah, dari samping sampai samping. Lalu temannya ini bilang begini, ada sih kekurangan dari lukisan ini. Apa itu? Holman Hans tanya kepada temannya ini. Apa itu kekurangannya? Lalu temannya bilang begini, kurang satu. Kenapa kamu tidak melukis pegangan pintu di depan pintu itu? Kamu hanya melukis gambaran Tuhan Yesus yang sedang mengetuk pintu itu. Tetapi kamu belum melukiskan handle pintu itu yang bisa dibuka dari luar. Lalu Holman Hans memberikan penjelasan kepada temannya ini. Memang sengaja aku lukis dan tidak ada handle di depan pintu itu. Memang sengaja sih aku melukis ini. Maka lukisanku ini aku kasih judul Pintu Hati. Ya, Holman Hans bilang kepada temannya ini, memberikan penjelasan. Sengaja saya tidak memberikan melukis handle pintu di depan pintu itu. Kenapa begitu? Kan kurang ini lukisannya ini. Temannya menjawab demikian. Lalu Holman Hans bilang begini, ya, karena lukisan ini saya kasih judul Pintu Hati. Bahwa dari lukisan ini memberikan pesan Tuhan Yesus ada di depan pintu dan sedang mengetuk. Dan handle pintu itu memang sengaja ada di dalam pintu itu. Ada di sebelah dalam pintu itu. Jadi majikan dari rumah itu, dialah yang mampu membuka atau menutup pintu itu karena handle pintunya ada di dalam rumah itu. Ada di dalam, sebelah dalam pintu itu. Holman Hans menjelaskan hal itu. Di sini kita dapat pengertian, inspirasi yang bagus saat kita melihat gambar yang dilukis oleh Holman Hans ini. Dari gambaran ini kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman bahwa pintu hati disediakan oleh Tuhan, dan Yesus sedang ada di depan pintu itu. Dan dari gambaran itu, Yesus berdiri di depan pintu dan sedang mengetuk pintu itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada handle depan pintu itu untuk membuka ataupun menutup pintu itu. Jadi yang memiliki otoritas untuk membuka dan menutup pintu itu adalah majikan yang memiliki rumah itu. Karena dia memiliki alat untuk bisa membuka atau menutup pintu itu. Nah, dari lukisan ini kita bisa memahami
bahwa setiap kita manusia memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk membuka dan menutup pintu itu, mempersilahkan hal-hal yang diizinkan untuk masuk di dalam rumahnya, ataupun hal-hal yang dia larang untuk masuk di dalam rumahnya. Karena handle pintu di dalam rumah itu pemilik rumahnya yang memiliki otoritas untuk membuka dan menutup pintu itu. Tuhan Yesus selalu ada di depan pintu, karena Tuhan adalah Allah yang berkemurahan dan selalu mengetuk di depan pintu rumah itu. Percayalah saudara, bahwa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan pun, mereka memiliki kehendak bebas untuk mempersilahkan membuka hatinya supaya Yesus masuk di dalam kehidupannya, ataupun mereka tidak mengizinkan Yesus masuk di dalam kehidupannya, karena manusia memiliki kehendak bebas untuk membuka dan menutup pintu hatinya. Nah, betapa Tuhan Yesus berkemurahan buat semua manusia, dan dia memiliki keadilan buat setiap manusia. Keadilannya adalah manusia diberikan hak untuk kehendak bebas. Mana-mana yang dipersilakan masuk melalui pintu hatinya, dan mana yang dilarang masuk lewat pintu hatinya. Orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, tentunya dia memiliki hati untuk terbuka, mempersilahkan Yesus masuk. Dan sampai hari ini pun keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa buat seluruh umat manusia. Bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk membuka ataupun menutup pintu hatinya, mempersilahkan Yesus masuk di dalam kehidupannya dalam anugerah yang besar. Saya percaya buat setiap saudara semuanya yang mendengarkan khotbah saya hari ini, membuka pintu hatinya dan mempersilahkan Yesus masuk dalam kehidupannya, supaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Saudaraku, dimanapun saudara berada, beritakan kabar baik ini. Katakan kepada mereka, bukalah pintu hatimu supaya Yesus masuk di dalam kehidupanmu. Karena saat Yesus masuk dalam kehidupanmu, maka damai sejahtera Allah itu akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Nah, kita mendapatkan hikmat yang kedua, saudara, bahwa kita memiliki otoritas untuk membuka atau menutup pintu hati kita itu. Karena saudara dan saya memiliki otoritas itu. Jadi hal-hal yang baik mana yang dipersilakan untuk saudara konsumsi, untuk saudara persilakan masuk dalam kehidupan saudara, atau hal-hal mana yang saudara larang untuk masuk dalam kehidupan saudara. Nah, inilah kenapa Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan demikian. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya dan dia bersamaku. Indah sekali firman Tuhan ini, bahwa kita mendapatkan satu pemahaman, pewahyuan bahwa Yesus selalu ada di depan pintu setiap hati manusia dan terus mengetuk karena kemurahan hatinya. Jika ada orang-orang yang mempersilahkan membuka pintu hatinya dan mempersilahkan Yesus masuk di dalam kehidupannya, maka ada persekutuan yang intim, persekutuan yang indah bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus bersama dengan dia, ada persekutuan di situ, makan bersamanya dan kita bersama dengan dia. Ada persekutuan yang indah di situ. Coba kita bayangkan, imajinasikan, kalau kita membiarkan, mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, karena kita memiliki otoritas untuk membuka dan menutup pintu hati kita. Dan saat kita mempersilahkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita lihat saudaraku, kita bisa merasakan, menikmati betapa kemurahannya itu memberikan damai sejahtera yang tidak pernah terpikirkan di dalam kehidupan kita. Karena damai sejahtera yang dia berikan itu adalah damai sejahtera yang luar biasa. Dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan dia saat kita bersekutu pribadi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di sini akan kemahakuasaan Tuhan Yesus, bahwa betapa pentingnya kita ini mengenal dan memahami hati kita.
Kita perlu merawat hati kita karena kita disadarkan dari inspirasi, dari gambaran lukisan dari Holman Hunt ini, saudara. Pintu hati. Siapa yang memiliki otoritas? Kita yang memiliki otoritas untuk membuka dan menutup pintu hati itu. Karena pintu hati itu, saudara, Tuhan memberikan anugerah, memberikan kehendak bebas untuk kita memiliki otoritas, membuka dan menutup pintu hati kita. Nah, saudara, kita lihat bahwa kebenaran ini mengajarkan kita betapa kita perlu untuk merawat hati kita, memelihara hati kita sedemikian rupa. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui hati kita lah akan terpancar kehidupan itu. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mari kita sama-sama rawat hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala ketelitian, dengan segala daya untuk kita memperhatikan merawat hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Saat kita mengerti, mengenal firman Tuhan ini, kita merawat kehidupan hati kita, maka dengan sendirinya kehidupan Yesus itu akan terpancar keluar dalam kehidupan kita dan akan memberkati banyak orang, akan memberkati keluarga saudara, famili saudara, lingkungan saudara, akan memberkati rekan-rekan kerja saudara, rekan-rekan bisnis saudara. Maka saudaraku, betapa pentingnya kita merawat hati kita, menjaga hati kita ini. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Dan pancaran kehidupan ini dinantikan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka merindukan supaya anak-anak Allah itu bangkit dan menyatakan kemuliaan Allah. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai anak Allah yang mampu memancarkan kehidupan itu. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita ini merawat hati kita, memelihara hati kita sedemikian rupa. Saudaraku, dimanapun saudara berada, saya percaya saudara mengaminkan ini. Ada satu statement, coba ya saudara, dengarkan ya statementnya ini, dan jawablah di dalam hati. Kalau saudara ada boleh raise hand untuk menandakan oke, setuju firman Tuhan, amin. Boleh saudara raise hand di Zoom, aplikasi Zoom ini, dimanapun saudara berada, aminkan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, ada satu statement, coba ya saudara jawab dalam hati. Mana yang lebih mudah bagi Tuhan? Buat mujizat atau mengubah sikap hati kita? Saya kasih waktu beberapa detik. Saya ulang lagi ya. Mana yang lebih mudah bagi Tuhan? Buat mujizat atau mengubah sikap hati kita? Mana lebih mudah bagi Tuhan? Tentunya kita akan menjawab, yang lebih mudah bagi Tuhan bikin mujizat, saudara. Ya, Tuhan membuat mujizat seperti membalikan tangan. Cepat sekali. Ting, sudah selesai. Jadi itu mujizat Tuhan. Ajaib, ya kan saudara? Air biasa diubah menjadi anggur. Orang-orang Israel setiap hari melihat tiang awan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Setiap hari Tuhan bikin mujizat buat orang-orang Israel. Setiap malam ada tiang api menuntun kehidupan mereka. Gampang sekali Tuhan bikin mujizat. Mudah sekali. Tetapi saudara, ternyata Tuhan susah mengubah sikap hati kita. Ya, mudah sekali Tuhan buat mujizat. Apapun Tuhan gampang sekali membuat mujizat. Tetapi lebih susah buat Tuhan untuk mengubah hati kita, mengubah sikap hati kita. Itu statement yang pertama. Nah, statement yang kedua, saudara coba jawab ya. Mana yang lebih mudah bagi manusia, bagi kita semuanya? Mana lebih mudah? Buat mujizat atau mengubah sikap hati kita? Mana lebih mudah bagi kita?
Bisa kita bikin mujizat, gelas air putih kita minta mujizat jadi Coca-Cola. Bisa saudara? Saat ini coba saya tunggu bikin mujizat. Apalah terserah saudara. Susah saudara. Banyak orang-orang yang perlu doa puasa 40 hari 40 malam. Untuk apa? Menerima mujizat. Bayangkan saudara, ada yang berdoa 3 hari 3 malam. Ditanya, kenapa, untuk apa kamu berdoa puasa 3 hari 3 malam? Jawab mereka, menantikan mujizat Tuhan. Bayangkan, menunggu mujizat Tuhan, tunggu 40 hari. Ada yang menunggu 3 hari. Dan tidak ada yang bisa dengan mudah manusia membuat mujizat. Betapa susahnya manusia membuat mujizat. Mana yang lebih mudah bagi manusia? Tentunya jawaban kita semuanya sama, mengubah sikap hati kita. Ya, kita perlu merendahkan ego kita perlu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Untuk kita yang tadinya keras hati kita, yang tadinya pemarah, marilah kita dengan kerendahan hati mengikuti kebenaran firman Tuhan. Pasti saya percaya, kalau kita mengikuti dan memiliki ketaatan kita, hati kita lembut, mengikuti arahan dari firman Tuhan, maka sikap hati kita yang tadinya tidak baik akan diubah Tuhan menjadi baik. Karena sebetulnya lebih mudah bagi kita semuanya untuk kita belajar mengubah hati kita, mengubah sikap hati kita. Marilah saudaraku, dimanapun saudara berada, gampang, mudah saudara. Kalau engkau mau, kalau saya mau, engkau dan saya mau, pasti bisa. Untuk apa? Mengubah, belajar mengubah sikap hati kita. Yang tadinya sombong, keras, angkuh, arogan. Tapi karena ada kuasa Tuhan, karena dia mau merendahkan diri, mengikuti kebenaran firman Tuhan, pasti dengan sendirinya sikap-sikap hatinya berubah dan menjadi orang-orang yang lemah lembut untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Ketiga saudara, ada statement yang ketiga. Mana yang lebih penting buat Tuhan? Buat mujizat atau mengubah sikap hati kita? Mana lebih penting bagi Tuhan? Ya, yang lebih penting bagi Tuhan mengubah sikap hati kita. Demi kemurahan Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan begitu peduli dengan hati kita. Kalau sikap hati kita seiring, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seiring, sesuai dengan hati Tuhan, betapa itu lebih penting dari apapun. Karena saat kita menyelaraskan, merawat hati kita untuk menyelaraskan hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah saudara, itu yang paling penting, itulah yang lebih penting bagi Tuhan. Yaitu apa? Mengubah sikap hati kita. Nah saudara, betapa pentingnya hati kita, betapa pentingnya sikap hati kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat firman Tuhan, kembali kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah akan terpancar kehidupan. Pancaran-pancaran kehidupan itu semuanya keluar, terpancar dari hati kita. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang terpenting di hati Tuhan, yang terpenting bagi Tuhan. Bahwa kita ini bisa memancarkan sikap-sikap yang baik, sehingga kehidupan kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat peta ya. Peta saya tayang, peta ini adalah peta perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Petanya seperti ini. Kalau kita lihat peta ini, ada gambar garis-garis di situ. Gambar garis-garis di situ, ada gambar putus-putus di situ. Hitam putus-putus di situ. Ya, ada 3 jalur di situ. Dari Mesir sampai ke Kanaan. Nah, jalur-jalur yang terdiri dari gambar yang terputus-putus itu, garis yang terputus-putus hitam itu adalah gambar di mana peta perjalanan
para pedagang pada zaman itu yang dari Mesir sampai ke Kanaan. Ada sekitar tiga jalur di situ. Nah, gambar ini, jalur ini itu adalah jalur pendek yang mengarah dari Mesir sampai ke Israel. Dan diperkirakan kalau perjalanan seperti itu, yang saudara lihat ya di peta itu ya, dari Mesir sampai ke Kanaan itu ya, ada gambar yang terputus-putus itu ya. Nah, gambar-gambar hitam-hitam yang terputus-putus itu, saudara, itu adalah gambar di mana jalur perjalanan yang pendek. Dan kurang lebih orang-orang pada zaman itu kalau pergi dari Mesir sampai ke daerah Israel, ke daerah Kanaan itu membutuhkan waktu 6 hari kurang lebih jalan kaki. 6 hari jalan kaki, saudara. Coba bayangkan orang Israel itu di peta ini digambarkan jalur yang merah itu. Jalur yang putus-putus merah itu. Jalur yang putus-putus merah itu kita lihat itu adalah gambar dari Goshen, lalu turun ke bawah, saudara, ke Refidim, lalu naik lagi ke atas Kades Barnea, lalu muter lagi sampai Elat, lalu naik lagi sampai Funon, sampai Obot, lalu naik lagi Dibon, dan naik lagi. Saudara, betapa kalau kita lihat peta ini, kita melihat betapa ini adalah jalan yang mutar-mutar bangsa Israel ini, sehingga membutuhkan waktu 40 tahun. Nah, jalan yang dilalui oleh orang-orang Israel ini adalah jalan yang berputar-putar di padang gurun. Yang tadinya dengan jalur yang singkat saja, 6 hari bisa ditemu dengan jalan kaki. Tetapi ini jalur yang dilalui oleh orang Israel, ini muter. Saudara lihat ini, jalur yang titik-titik merah ini. Nah, betapa bangsa Israel itu muter baru sampai ke Kanaan. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun? Kenapa bisa diizinkan? Karena ini tadi, Tuhan mementingkan sikap hati. Tuhan lebih mementingkan, Tuhan lebih memerlukan perubahan sikap hati. Nah, perjalanan ini Tuhan izinkan terjadi di bangsa Israel sampai 40 tahun. Mereka putar sampai menuju ke Kanaan. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 saya bacakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun. Ternyata ini maksud Tuhan. Supaya apa, saudara? Bangsa Israel disuruh mengingat seluruh perjalanan itu atas seizin Tuhan di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud, Tuhan punya maksud untuk mengubah sikap hati orang-orang Israel. Dengan maksud apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu. Jadi Tuhan mengizinkan, membiarkan mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Supaya apa? Untuk maksud Tuhan, yaitu merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau hari-hari ini kita ada di dalam berbagai masalah, pandemi, masalah besar yang terjadi di dunia ini, kita semuanya mungkin mengalami masalah-masalah dalam setiap kehidupan saudara hari-hari ini. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan punya maksud. Untuk apa, saudara? Dibiarkan kita ada di padang gurun, dibiarkannya kita ada di dalam masalah-masalah. Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Supaya dengan maksud untuk apa? Merendahkan hati kita dan mencobai kita. Dan supaya apa? Supaya mengetahui benar-benar motivasi kita sebetulnya apa. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar kita mengasihi firman Tuhan? Atau apakah kita mengikuti jalan kehidupan kita sesuai dengan ego kita dan keangkuhan kita? Jadi bersyukurlah kita kalau hari-hari ini kita ada di dalam berbagai masalah. Tuhan izinkan itu
Supaya apa? Seperti bangsa Israel. Saat mereka ada di padang gurun, mereka sungguh-sungguh Tuhan izinkan itu. Supaya untuk maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Untuk mengetahui motivasi hatimu, mengubah sikap hati kita. Apakah kita ini berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi betapa pentingnya kita merawat hati kita saat masalah-masalah kehidupan datang dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita diubah oleh Tuhan hati kita. Kita memiliki kerendahan hati seperti bangsa Israel. Tuhan membiarkan mereka 40 hari 40 malam. Setiap hari mereka melihat mujizat. Tuhan lebih mementingkan perubahan sikap hati daripada dia memberikan mujizat demi mujizat. Saudaraku, tenanglah kita, karena kita tahu maksud Tuhan sekarang. Kalau kita ada dalam berbagai masalah, kita punya otoritas pintu hati kita. Mana-mana yang perlu yang saudara izinkan masuk dalam kehidupan saudara, dan mana-mana yang tidak saudara izinkan masuk dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku, kita lihat di sini bahwa betapa pentingnya kita berpegang pada perintahnya. Karena saat kita ini ada dalam berbagai masalah, saudara, kita memiliki otoritas. Kita memiliki otoritas untuk membuka dan menutup pintu itu. Hal-hal baik mana yang saudara izinkan masuk dalam hati saudara, atau hal-hal mana yang saudara larang, saudara tidak izinkan itu masuk dalam hati saudara. Otoritas ada di tangan saudara. Merawat hati adalah otoritas kita untuk kita memelihara hati kita. Karena bersyukurlah kita bahwa Tuhan lebih mementingkan perubahan hati kita daripada segala mujizat-mujizat yang kita inginkan. Tidak salah. Kita merindukan melihat mujizat, tidak salah, itu bagus sekali. Tetapi saudara, kita ketahui hati Tuhan hari-hari ini melalui Ulangan 8 ayat 2, bahwa dia lebih mementingkan perubahan sikap hati kita. Dia lebih mementingkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Betapa pentingnya hati kita. Mari kita sama-sama jaga dengan segala kewaspadaan pintu hati kita. Kita bersyukur dengan lukisan Holman Hunt, pintu hati. Karena kita bisa melihat dari inspirasi, dari saat melihat gambar Holman Hunt itu, yang dikasih gambaran dia itu dikasih judul pintu hati. Itu memberikan inspirasi buat setiap kita. Handle pintu dari pintu itu ada di tangan kita. Kita punya otoritas untuk membuka dan menutup pintu hati kita itu. Dan biarkanlah Yesus untuk bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Untuk apa, saudara? Bersekutu dengan intim. Itu lebih penting buat Tuhan, yaitu mengubah sikap hati kita. Nah, saudaraku, ingatlah, baguslah kita mengingat seluruh perjalanan bangsa Israel itu yang berputar-putar 40 tahun. Itu mengingatkan kita, kalau sekarang kita ini ada dalam berbagai masalah, dan masalahmu belum ada jalan keluarnya. Ingat, saudaraku, bahwa Tuhan membiarkan itu semuanya untuk apa? Mengizinkan itu semuanya untuk apa? Untuk merendahkan hati kita. Dan Tuhan ingin mengetahui sebetulnya apa sih yang ada dalam hati kita. Karena saat kita di dalam kesulitan kehidupan kita selalu berpegang janji-janji Tuhan, selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, waktunya Tuhan, dia akan memberikan jalan keluar itu. Dan jalan keluar itu akan menjadikan setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang memancarkan kehidupan Kristus. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab merawat, bertanggung jawab memelihara hati kita. Kita punya otoritas untuk membuka dan menutup pintu hati kita. Saudara, otoritas ada di tangan saudara, ada di tangan saya. Untuk apa? Membiarkan Tuhan hari demi hari mengubah sikap hati kita. Saat sikap hati kita ini benar, saudara, maka pancaran-pancaran kehidupan itu yang dibutuhkan oleh orang-orang di samping kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, pancaran kehidupan itu dibutuhkan oleh mereka, karena mereka haus akan kasih Kristus, karena mereka adalah orang-orang yang haus akan kehidupan Kristus. Dan kehidupan Kristus itu Tuhan didik, Tuhan
taruh dalam hati kita untuk kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadikan kita semuanya memiliki hati yang baik. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saya percaya firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat setiap saudara semuanya dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah dibagikan, kami percaya Engkau sendiri akan terus berbicara buat setiap hati kami. Pintu hati yang hari-hari ini akan terus Tuhan ingatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, untuk mereka mengerti kebenaran ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.